Dalam pengembangan kasus vonis bebas Ronald Tanur, Kejaksaan Agung justru menemukan fakta adanya praktik maklar kasus yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung. Uang yang ditemukan jumlahnya spektakuler, hampir 1 triliun rupiah. Bagaimana ini bisa terjadi? Berikut ulasannya. Hari Kamis malam 24 Oktober 2024, tim Kejaksaan Agung menggeledah rumah Zarof Richard, seorang pensiunan Mahkamah Agung terkait suap kasus bebasnya terdakwa Ronald Tanur. Namun, tim Kejaksaan Agung justru mendapat kejutan dalam penggeledahan di rumah Zarof Richard di kawasan Senayan, Jakarta. Sebab, dalam rumah Zarof Richard didapati uang hampir 1 triliun rupiah, tepatnya 925 miliar rupiah dan emas seberat 51 kilogram. Bila di total jumlahnya mencapai 1 triliun rupiah lebih. Berdasarkan keterangan kepada penyidik, Zarof mengumpulkan uang itu sejak masih jadi pejabat MA pada 2012 hingga 2022. Uang itu diduga merupakan gratifikasi yang diterima Zarof karena menjadi perantara pengurusan sejumlah perkara di Mahkamah Agung. Bahwa uang ini dikumpulkan mulai tahun 2012 sampai sekarang, 2022. Setelah 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah nonaktif. Dari mana? Dari pengurusan perkara itu sebagian besar. Ya, itu jawaban yang bersangkutan. Berapa yang mengurus lewat saudara? Karena saking banyaknya dia lupa. Lalu, apa hubungan Zarof Richard dengan kasus Ronald Tanur? Keterlibatan Zarof Richard dalam kasus Ronald Tanur terjadi setelah kuasa hukum Ronald Tanur meminta agar bersangkutan mengusahakan agar Ronald Tanur bisa bebas di tingkat kasasi. Sebagaimana diketahui, Ronald Tanur diputus bebas dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Kejaksaan Agung pun melakukan kasasi atas putusan tersebut. Namun pihak Ronald Tanur diduga berusaha agar putusan kasasi di Mahkamah Agung tetap bebas. Untuk itu, kuasa hukum Ronald Tanur, Lisa Rahmat, menghubungi Zarof Richard untuk sebagai maklar kasus. Di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Kemudian di dalam bulan Oktober tahun 2024, LR menyampaikan pesan kepada ZR akan mengantarkan uang sebesar 5 miliar. Uang tersebut sesuai dengan catatan LR, di dalam catatan ya, LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR adalah untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Saya ulangi lagi, berdasarkan catatan yang diberikan oleh LR kepada ZR. Namun karena jumlahnya sangat banyak, ZR tidak mau menerima uang rupiah tersebut. Lalu ZR menyarankan uang tersebut agar ditukar dengan mata uang asing di salah satu money changer di Blok M, Jakarta Selatan. Setelah LR menukarkan uang rupiah dalam bentuk uang asing, lalu LR datang ke rumah ZR di Senayan, Jakarta Selatan untuk menyerahkan kepada ZR dalam bentuk
uang asing yang jumlahnya seperti saya katakan tadi, yaitu 5 miliar. Ini kalau dikonversi menjadi mata uang rupiah. Setelah itu, uang tersebut disampaikan ZR, disimpan ZR di dalam brankas yang berada pada ruang kerja dalam rumah ZR. Dalam kasus vonis bebasnya Ronald Tanur, Kejaksaan Agung telah menangkap 3 hakim yang memutus bebas Ronald Tanur. Mereka adalah Erin Tuah Damanik, Heru Anindio, dan Mangapul. Terkuaknya keterlibatan mantan pejabat M. Azzarof Richard dalam praktik maklar kasus beserta temuan uang yang sangat besar membuktikan bahwa praktik maklar kasus memang masih merajalela. Karena itu, pakar hukum pidana Azmi Syahputra meminta agar temuan uang 1 triliun dan emas lebih dari 51 kg itu berasal dari mana saja. Coba tanya, digali lagi dalam penyidikannya, uang ini diperoleh dari mana, didapat dari mana, cari lingkarannya, putusan-putusan mana yang dikatakanlah dia menjadi mafia atau maklar atas kasus ini. Dan terhadap segala putusan-putusan tersebut, atau apakah ada jabatan-jabatan khusus yang memang jabatan-jabatan karir di Mahkamah Agung yang orang ini menjadi jembatannya, itu harus dievaluasi, semua putusan-putusan tersebut. Nanti akan ketahuan dengan sendirinya, ternyata arahnya ke sini, ternyata arahnya dengan jabatan ini. Saya kira ini menjadi hal baru untuk kita ungkap dalam upaya melakukan proses pembersihan terhadap maklar. Dengan sejumlah uang yang ditemukan, jelas Azzarof Richard tidak bekerja sendiri. Harus diusut tuntas siapa saja jaringan yang bekerja. Yang jelas, ini adalah momentum untuk membongkar mafia maklar kasus sampai ke akar-akarnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.